Sebab Bapak Ibu, makanan roh kita itu adalah firman Allah. Amin. Setuju? Bapak Ibu tidak bisa memberi makan, Bapak Ibu punya tubuh jasmani, tapi Bapak Ibu mengabaikan Bapak Ibu punya tubuh rohani. Bapak Ibu dan beta harus benar-benar paham bahwa kebutuhan rohani itu harus terpenuhi dengan baik. Amin. Untuk itu setiap hari Bapak Ibu datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu dan beta adalah orang-orang yang memang harus memberi makan kepada roh kita setiap waktu. Nah, mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Lama. Bapak Ibu yang bawa Alkitab boleh baca sama-sama, buka dalam kitab Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Oke. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Sudah? Semua Bapak Ibu dapat? Mari Bapak Ibu, mari kita baca sama-sama firman ini dengan suara yang jelas terdengar. Mazmur pasalnya yang ketiga, yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Katakan amin. Amin. Nah, 3 saja. Iya. Oh sorry, 1 lagi, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tepuk tangan dulu Pak Tuhan Yesus. Haleluya. Mari tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, oke. Nah, Bapak Ibu, beta berharap beberapa menit ke depan Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ini firman yang luar biasa. Izinkan beta berbagi ini dengan Bapak Ibu semua, karena beta tahu ini adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang Bapak Ibu harus ketahui bersama, ya. Nah, beta hari ini mau bicara tentang apa sesungguhnya yang Alkitab ajar tentang merenungkan firman Allah. Oke. Hari ini Bapak Ibu dan beta akan belajar tentang merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, coba Bapak Ibu tolong perhatikan baik-baik. Lihat ayat yang kedua. Bapak Ibu coba lihat firman Tuhan tadi yang Bapak Ibu sudah baca. Bapak Ibu perhatikan ayat 2. Ayat 2 dia berkata begini Bapak Ibu. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, tadi beta bilang gini, hari ini kita mau bicara tentang merenungkan firman. Bapak Ibu, pada prinsipnya orang dikatakan merenungkan firman itu, dia harus sampai di titik ini dulu, suka. Amin. Coba bilang suka. Orang kalau mau merenungkan firman, Alkitab tahu itu. Makanya Alkitab bilang begini, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang tidak bisa merenung tanpa orang suka. Kalau orang suka, orang bisa merenung firman. Amin. Nah, Bapak Ibu, kata suka yang ada di dalam ayat 2 itu diambil dari kata Ibrani chaphetz. Ya. Chaphetz. C-H-A-P-H-E-T-S. C-H-A-P-H-E-T-S. Chaphetz. Oke, bisa Bapak Ibu? Itu kata Ibrani suka, Bapak Ibu. Jadi arti dari kata chaphetz itu Bapak Ibu, itu adalah gini Bapak Ibu, keinginan diri sendiri untuk belajar dan menyukai firman Allah. Amin.
Jadi waktu Alkitab bilang, Mazmur pasal 1 ayat 2 bilang begini, yang kesukaannya adalah merenungkan firman Allah, itu artinya begini Bapak Ibu, orang mau merenung firman, dia harus sampai di titik cap head. Artinya keinginan sendiri atau kesadaran sendiri untuk menyukai firman. Bagaimana mau merenung firman? Baca Alkitab saja saya pernah. Bagaimana mau merenung firman? Sedangkan Bapak Ibu saya yang suka baca firman. Bapak Ibu mau merenung apa? Saya bisa. Makanya Alkitab bilang yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, mari kita belajar sama-sama. Coba Bapak Ibu perhatikan kata merenungkan. Merenungkan. Kata merenungkan yang ada di ayat yang kedua itu Bapak Ibu. Coba lihat sama-sama. Ayat 2 ya, ayat 2 bagian terakhir. Kata merenungkan itu Bapak Ibu diambil dari kata Ibrani gini, siak. S-H-I-A-K-H, siak. S-H-I-A-K-H. Mesti ada papan tulis boleh? S-H-I-A-K-H. Katong aja setengah mati. Iya. S-H-I-A-K-H. Siak. Bisa? Bapak Ibu perhatikan kata siak itu kata Ibrani Bapak Ibu itu punya pengertian seperti gini, memikirkan firman. Jadi arti kata siak pertama itu gini Bapak Ibu, memikirkan firman. Jadi orang waktu dia punya kesukaan baca firman, Alkitab bilang bukan sekedar baca, tapi dia sampai di titik begini, dia harus merenungkan firman Allah. Amin. Kata merenungkan punya arti begini, memikirkan firman. Amen. Seberapa di antara Bapak Ibu yang duduk hari ini, Bapak Ibu suka pikirkan firman? Amen. Atau yang ada dalam pikiran Bapak Ibu persoalan yang datang yang habis-habis. Ingat baik-baik, katong punya kehidupan ini Bapak Ibu, iblis tahu ini. Kalau Bapak Ibu tiba di titik merenung firman tiap hari, Bapak Ibu iblis kalah. Amin. Makanya iblis selalu punya cara untuk mendoktrin Bapak Ibu dengan segala persoalan hidup. Lalu Bapak Ibu pemikiran blank, Bapak Ibu lupa firman Allah. Lalu pada akhirnya yang ada di pikiran cuma persoalan, masalah. Lalu Bapak Ibu tidak akan pernah berakhir di situ. Karena dia tahu begini, kalau sampai orang percaya tahu kebenaran ini, dia kalah. Bapak Ibu, iblis tidak pernah serang orang di area lain. Dia yang pernah serang orang di bagian area yang lain. Satu saja yang dia serang, pikiran Bapak Ibu dan beta. Amin. Jadi kenapa kita pakai kata ini, renungkan firman itu. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Joshua bilang apa? Tetapi renungkan firman itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya ketemu hidup ini beruntung dan berhasil. Alkitab bilang begitu. Amin. Jadi ternyata kekuatan merenung firman itu ada Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu dan beta selama ini mungkin berpikir, sudahlah yang penting beta sudah baca Alkitab. Bapak Ibu salah. Bapak Ibu kalau sampai di titik baca, Bapak Ibu bisa yang merenungkan, Bapak Ibu bisa yang dapat apa-apa di situ. Jadi mulai ketong belajar hari ini begini. Ketika Bapak Ibu mulai suka baca Alkitab, Bapak Ibu harus mulai belajar merenungkan firman, memikirkan firman. Ya Bapak Ibu? Nah, beta bilang begini Bapak Ibu. Kalau katong memikirkan firman, beta kasih contoh. Bapak Ibu bangun pagi, Bapak Ibu mungkin baca Alkitab. Nah, Bapak Ibu baca dari satu pasal, ada satu ayat yang nyangkut di Bapak Ibu hati. Biasa begitu ya? Pas baca-baca, ayat ini kayaknya kok dia paling kuat ya. Kayak dia kena beta pun hati begitu. Lalu Bapak Ibu sering bisa kasih status, atau Bapak Ibu sering, beta tahu kayaknya firman ini for beta. Nah Bapak Ibu cara merenungkan tuh begini. Bapak Ibu dapat ayat itu, lalu Bapak Ibu isi pikiran Bapak Ibu dengan ayat itu saja. Begitu. Macam contoh, beta kasih contoh. Bapak Ibu pas bangun tadi pagi, Bapak Ibu baca Alkitab Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu sampai di titik itu tuh. Bapak Ibu mulai pikirkan ayat itu. Oh iya, pas Bapak Ibu ke kamar mandi, mau mandi, Bapak Ibu ingat. Isi Bapak Ibu punya konten pikiran dengan firman itu. Amen. Ini rahasia. Ya Bapak Ibu, ini rahasia kebenaran yang Bapak Ibu mesti tahu dan beta tahu supaya iblis dia kalah. Ya. Sebab hanya Bapak Ibu dengar baik-baik. Yang bisa lawan iblis cuma firman. Amen.
Kalau Bapak Ibu punya persoalan hidup, Bapak Ibu tidak bisa lawan dengan Bapak Ibu punya kekuatan. Seng bisa. Bapak Ibu pasti kalah itu. Tapi waktu Bapak Ibu mulai taruh firman di pikiran, Bapak Ibu iblis kalah. Ya. Jadi waktu Bapak Ibu dapat firman itu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu masuk kamar mandi, pikiranmu cuma gini, oh kalau Tuhan itu beta pun gembala. Berarti satu hal yang beta harus tahu bahwa beta tidak mungkin berkekurangan. Amin, amin, amin. Amin. Bapak Ibu ketika sampai di titik pikir firman, Bapak Ibu dikategorikan orang yang merenung firman. Jadi tadi kata bilang cap heads itu artinya memikirkan firman. Nah, waktu orang pikir firman yang dia baca, itu dia sudah kategori merenung firman. Amin, amin, amin. Ya. Kemudian yang berikut, yang kedua, pengertian yang kedua dari kata itu, kata Yunani cap heads itu. Sorry. Sorry. Kata siap itu punya pengertian kedua. Kata siap punya pengertian kedua gini Bapak Ibu, membicarakan firman. Jadi ketika Bapak Ibu tadi beta kasih contoh, bangun pagi sebelum ke kantor, Bapak Ibu baca Alkitab, terus dapat ayat Mazmur 23 ayat 1. Bapak Ibu baca, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu mulai isi kata itu di dalam pikiran Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu isi ada masalah yang datang, sebentar kayaknya nanti orang begini, sebentar ada begini. Bapak Ibu harus lawan cara pikir itu. Lalu Bapak Ibu mesti bilang buat diri bahwa yang ada di pikiranmu hari itu adalah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Waktu Bapak Ibu terus memperkatakan seperti itu, Bapak Ibu adalah orang yang merenung firman. Sampai di kantor, Bapak Ibu lihat ini, Alkitab bilang begini, siap itu arti kedua begini, harus bicarakan firman. Amin. Bicara firman for siapa? For orang yang ada di sekeliling Bapak Ibu. Bapak Ibu yang perlu jadi pendeta untuk berkhotbah panjang lebar. Bapak Ibu yang perlu kayak beta lah mesti khotbah, bahasa Ibrani bilang gini, Yunani bilang begini, yang perlu. Bapak Ibu baca firman itu, Bapak Ibu sampai di kantor atau di tempat pekerjaan, Bapak Ibu ketemu orang-orang di lingkungan Bapak Ibu pasti kan? Taman kantor. Pada saat mungkin pas waktu makan siang ada duduk-duduk cerita-cerita lagi makan, Bapak Ibu bisa cerita gini, tadi pagi beta dapat firman bagus ya. Itu di ayatnya di Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Selesai. Alkitab bilang Bapak Ibu dan beta adalah orang yang merenungkan firman. Amin, amin, amin. Saya perlu jelaskan ayat itu maksudnya apa. Bapak Ibu saya perlu sampai situ. Bapak Ibu cerita tentang firman yang Bapak Ibu baca saja, itu sudah kategori orang merenungkan firman. Karena kata siap arti kedua itu. Ceritakan firman, bicarakan firman untuk orang lain. Amin, amin. Yang berikut Bapak Ibu, pengertian yang ketiga dari kata itu, kata siap tuh Bapak Ibu, mendeklarasikan firman. Amin. Jadi orang dikatakan merenungkan firman, dia harus sampai titik ini nih, deklarasikan firman Allah. Bapak Ibu tahu kata deklarasi ya? Orang deklarasi saya pernah suara pelang, betul gak sih? Deklarasi itu sesuatu pernyataan. Jadi waktu kata deklarasi, Bapak Ibu sudah menyatakan firman untuk siapa dengar? Iblis dengar. Makanya kalau Bapak Ibu dalam persoalan tidak boleh diam. Ini rahasia Bapak Ibu, kita pernah ajar tentang kekuatan sebuah deklarasi, betul? Kalau Bapak Ibu berhadapan dengan situasi yang sepertinya gini, Bapak Ibu lihat, aduh kayaknya sih mungkin, ini laporan penglihatan mata bilang kayaknya sih mungkin nih, aduh, Bapak Ibu ingat firman Allah, sebab hidup kami bukan karena melihat, tapi karena percaya. Amin. Bapak Ibu pakai firman itu, deklarasikan firman itu. Waktu Bapak Ibu berkata gini, Tuhan beta percaya, beta pun hidup bukan karena melihat situasi yang ada, tapi beta hidup karena beta percaya pada firman Allah. Amin, amin, amin. Waktu Bapak Ibu deklarasi dengan suara yang keras, iblis gemetar. Dia yang bisa ganggu Bapak Ibu. Tapi ingat Alkitab bilang begini, Alkitab kasih informasi gini, iblis itu dia selalu punya cara seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia cari Bapak Ibu punya titik lemah. Pada saat Bapak Ibu punya kondisi lemah, dalam keadaan Bapak Ibu tidak membiarkan firman ada di pikiranmu, ingat saat itu saat tepat. Dia datang kembali, dia mulai menghantui Bapak Ibu kembali dengan persoalan yang Bapak Ibu alami.
Tapi ingat Bapak Ibu tidak boleh kalah. Kembali deklarasikan firman. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Deklarasi firman Tuhan. Ada di kamar mandi, tiba-tiba serangan datang. Serang balik. Oh, saya yang mungkin sembuh. Gitu ya Bapak Ibu. Orang sakit ini tidak bisa sembuh. Itu intimidasi Bapak Ibu. Amin, 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 amin. Bapak Ibu jangan percaya dengan apa yang iblis bilang. Iblis cuma bisa melemahkan iman. Iblis tidak punya kekuatan mencuri Bapak Ibu punya berkat yang Tuhan kasih. Firman Allah kemarin kita belajar di Mafifi Perumah. Firman Allah itu harta karun. Yang harus apa? Dijaga, disimpan baik-baik, dirawat baik-baik. Kalau saya iblis pencuri akal. Oke? Jadi kalau Bapak Ibu mau berhasil, Bapak Ibu mau hidup diberkati Tuhan dalam hidup setiap hari, Bapak Ibu deklarasi firman. Kalau sampai di titik deklarasi, Bapak Ibu dan Beta dikatakan gini, Bapak Ibu dan Beta adalah orang-orang yang suka merenungkan firman Allah. Amin, amin, amin. Bisa? Bapak Ibu baca firman, Bapak Ibu pegang firman itu, isi dalam pikiranmu, lalu perkatakan firman untuk sesama, cerita firman itu, lalu deklarasi untuk masalahmu. Kalaupun masalah jangan stres, jangan tenang, lalu masalah lalu menghimpit sampai Bapak Ibu stres, mati sekali. Waktu Bapak Ibu dalam keadaan kondisi yang terjepit, Bapak Ibu dalam tekanan yang paling berat, bangkit lalu bilang, Tuhan Beta percaya. Kalau Bapak Ibu yang sakit-sakit dengar firman ini, Bapak Ibu deklarasi firman. Di dalam Yohanes pasal 11, Alkitab bilang apa? Penyakit itu tidak membawa kematian, tapi oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Harusnya Bapak Ibu dan Beta begitu. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu ada berhadapan dengan satu persoalan, baca firman, lalu deklarasi. Itu kekuatan itu luar biasa Bapak Ibu. Amin. Iblis yang bisa korek di area itulah itu. Tapi ingat, dia itu selalu datang pada saat Bapak Ibu lemah. Tapi kalau Bapak Ibu kuat, dia bisa datang. Makanya Beta selalu bilang, kalau ada orang percaya yang hidup tahu firman, baca Alkitab rajin, rasul gereja rajin, lalu tinggal kerasukan itu apa? Maksudnya roh apa yang ada pada dia? Harus dipertanyakan. Kira-kira dia mengenal Tuhan secara benar ke seng? Beta sangat tidak bukan seng percaya, karena memang Alkitab juga bilang bahwa iblis itu kuasa-kuasa kegelapan itu ada. Tetapi seharusnya ketika katong hidup mulai bergaul karib dengan firman, iblis yang punya kekuatan atas katong pun hidup. Sehingga waktu iblis mau serang Bapak Ibu, dia lihat saja, dia sih mampu Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang sudah bertobat, sudah tahu kebenaran, tapi setiap hari kerasukan, setiap hari ketindisan, itu roh apa yang ada pada dia? Itu pasti ada yang salah, ada something wrong. Sesuatu yang salah begitu ya. Jadi ingat baik-baik, semua yang ada di sini, Beta percaya katong saya pernah di ketindisan-ketindisan. Betul? Saya ada roh apa yang datang tindis-tindis. Saya ada orang mati yang datang tidur yang katong. Kasih percaya dia pun laki, dia pun bini, dia pun mama, dia pun bapak yang datang suka tidur. Lalu kasih nomor togel. Ya. Itu roh apa yang perlu dipertanyakan itu. Ya. Jadi ingat baik-baik, anak Tuhan, orang yang tahu firman, harusnya dia hidup sesuai firman Allah. Dia mendeklarasikan firman setiap hari, bicara firman setiap hari. Amin. Bapak Ibu perbiasakan diri seperti ini. Kalau Bapak Ibu berhadapan dengan persoalan hidup, Bapak Ibu berdiri di muka kaca. Nah, bisa kasih tips nih. Berdiri di muka kaca, lalu Bapak Ibu pandang Bapak Ibu punya wajah baik-baik. Lihat, lalu Bapak Ibu bilang berdiri. Hai, Bapak Ibu bilang berdirimu sendiri ya. Kamu tidak punya persoalan. Bilang buat diri, itu deklarasi. Bapak Ibu bilang berdiri sendiri ya. Kamu adalah orang yang ditentukan Tuhan untuk menang. Amin. Itu deklarasi. Waktu Bapak Ibu bilang buat diri, lihat di kaca, lalu pandang wajahmu baik-baik, lalu Bapak Ibu bicara firman, ingat, Bapak Ibu dan Beta punya kekuatan baru. Amin, amin. Orang-orang yang sering mengalami proses lalu tertekan lalu dia down, itu orang yang kurang deklarasi. Karena Bapak Ibu terhanyut dengan Bapak Ibu punya perasaan, bawaan perasaan. Jadi waktu masalah datang, Bapak Ibu mengasihani diri, Bapak Ibu mulai tertekan, Bapak Ibu mulai stres, mengasihani diri seakan-akan Bapak Ibu masalah itu lebih besar dari orang. Padahal Bapak Ibu bersyukur,
Bapak Ibu mungkin lebih baik dari orang. Ada orang yang mungkin punya masalah, lalu orang juga mengalami sakit, dan orang sulit sekali punya segalanya. Tapi Bapak Ibu mungkin diizinkan punya masalah, tapi Bapak Ibu masih bernafas, masih bisa berjalan, Bapak Ibu masih bisa sehat. Itu berarti Bapak Ibu luar biasa, amin. Orang lain mungkin ada yang sudah di kursi roda, kasihan kan? Jadi Bapak Ibu, beta mau gini, beta mau mengajarkan ini untuk Bapak Ibu semua yang ada di persekutuan ini. Kalau ada persoalan hidup, jangan pernah mengasihani diri. Ingat baik-baik, roh mengasihani diri itu bukan dari Tuhan. Itu datang dari iblis. Akhirnya ketong mulai merasa, aduh kasihan nih, beta nih hidup paling susah. Kasihan, kenapa ke beta punya hidup tuh sakit terus? Kenapa beta pun persoalan-persoalan rumah tangga yang selesai? Kenapa orang yang seikut Tuhan saja hidupnya diberkati? Kenapa orang yang mencari Tuhan, kenapa hidup tuh lebih baik dari beta? Bapak Ibu mulai sampai di titik membanding-bandingkan hidup dengan orang lain. Siap-siap, iblis mulai masuk di situ. Akhirnya iblis datang, lalu bikin Bapak Ibu dan beta tawar hati. Sampai di titik tawar hati, sus yang mau berdoa lah. Karena su lemah. Tapi ingat firman ini, deklarasikan firman Allah. Punya masalah besar, bateria firman siang hari malam. Bapak Ibu mau sembuh dan lihat mujizat, Bapak Ibu deklarasi. Kenapa beta bilang ini? Bapak Ibu, beta sudah lalui proses ini. Kemarin beta cerita dengan Mama Vivi, beta pun sakit kasus sama dengan Mama Vivi. Bapak Ibu, beta tuh perdarahan 3 tahun. Beta sebenarnya cerita ke orang. Lama. Ternyata beta baru tahu beta pun sakit sama dengan Mama Vivi. Dan itu ada gangguan di kandungan. Beta sempat ke dokter bilang saya ada apa-apa. Bapak Ibu, beta pulang, beta putuskan. Dokter bilang, ibu kalau minum obat yang sembuh, darah yang top balik. Beta pulang dan beta ambil keputusan, Tuhan beta yang akan balik ke dokter. Dan mulai detik ini beta mau belajar deklarasi. Kalau Tuhan bilang deklarasi firman beta sembuh, beta mau praktek. Sebelum cerita ke orang, beta harus alami. Kalau beta khotbah ke Bapak Ibu lalu beta sing alami, Bapak Ibu bilang bicara saja. Barang sing alami kan? Gitu. Tapi beta harus cerita supaya Bapak Ibu tahu kekuatan deklarasi firman. Bapak Ibu tahu, setiap bangun pagi beta bilang itu vitamin terampuh sepanjang hidup, yaitu memperkatakan firman. Amen. Beta bangun, waktu beta duduk sebelum kaki, beta langsung deklarasi di dalam nama Tuhan Yesus. Beta percaya perdarahan ini berhenti. Bapak Ibu, 3 tahun butuh perjuangan untuk deklarasi. 2017, 18, 19. 16, 17, 18. Bulan November 2018, Bapak Ibu sebelum beta ke Israel, Bapak Ibu tahu? Beta bilang buat Tuhan, sebelum beta kaki injak tanah perjanjian, beta pun darah harus stop. Karena kalau sampai di sana, beta yang paham tentang di sana. Beta sampai di sana, Bapak Ibu di Mesir, beta perdarahan masih ada. Beta pun kaki injak kaki di perbatasan Israel dan Mesir, Bapak Ibu. Detik itu, darah itu stop. Bapak Ibu lihat Tuhan, luar biasa. 3 tahun memperkatakan firman, baru mujizat jadi. Seng stop tuh, seng stop. Makanya beta bilang, kalau Bapak Ibu yang punya persoalan dengan sakit yang kalau dokter vonis-vonis yang seperti apapun, Bapak Ibu itu jangan tidur lagi. Bangun bilang firman, duduk bilang firman, pergi kamar mandi bilang firman. Sampai semua orang dengar Bapak Ibu bicara firman. Amin, amin, amin. Jangan duduk lagi. Kalau Bapak Ibu masalah-masalah keuangan, masalah-masalah tertekan, jangan Bapak Ibu duduk manis. Bagaimana mau lihat mujizat? Bapak Ibu saya pernah deklarasikan firman Tuhan. Perkatakan firman sampai mujizat terjadi. Amin. Oke? Jadi itu yang beta mau berbagi dengan Bapak Ibu tentang kata siap. Deklarasikan firman itu Bapak Ibu dikategorikan orang yang merenungkan firman Allah. Amin. Lalu yang terakhir Bapak Ibu dari kata siap tadi. Oke? Kata siap tadi punya pengertian terakhir gini Bapak Ibu, menyanyikan firman Tuhan. Amin. Menyanyikan firman. Coba baca Mazmur 96 ayat 1. Satu orang tolong baca yang sudah dapat. Mazmur pasal 96 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyikanlah bagi Tuhan hai Tuhan. Amin. Alkitab bilang ya, Mazmur pasal 96 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ayat 1. Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu perhatikan supaya Bapak Ibu paham tentang apa itu nyanyian baru.
Kalau Bapak Ibu dengar kalimat ini, pasti yang ada di pikiran Bapak Ibu gini, oh ini nyanyian-nyanyian rohani yang baru. Begitu ya. Alkitab bilang orang yang siap, orang yang merenungkan firman adalah orang yang menyanyikan firman. Menyanyikan firman itu semua orang bisa lakukan. Itu bukan bicara tentang ada lagu baru, kayaknya lagu ini bagus ya, ini lagu baru, katong belajar apa, mari katong nyanyi, bukan. Yang dikatakan nyanyian baru itu adalah gini. Waktu Bapak Ibu baca firman Allah, tadi beta bilang contoh di Mazmur pasal 23 ayat 1. Lalu Bapak Ibu menyanyikan nyanyian baru. Bapak Ibu nyanyi, karena itu memang ada lagunya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu bisa nyanyi itu karena memang ada lagu. Tapi kalau sing ada lagu, Bapak Ibu bisa nyanyi sendiri. Oke? Itu yang namanya nyanyian. Beta kasih contoh. Mazmur pasal 4. Coba lihat di sebelah itu saya, ini contoh ya. Ya, Mazmur 4 ayat 2. Dia bilang gini, apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku, dengarkanlah doaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Alkitab bilang gini, orang yang merenungkan firman adalah orang yang menyanyikan firman. Lah, waktu ke Bapak Ibu baca itu ada lagunya sih. Yang ada toh? Atau siapa yang mau cipta? Tolong ciptakan. Iya, makanya Alkitab bilang orang siap, itu artinya dia nyanyikan firman. Nah, Bapak Ibu bisa nyanyi sendiri. Apabila aku berseru, Bapak Ibu ikut Bapak Ibu mau saja. Mau seperti orang bermazmur begitu. Bapak Ibu tahu? Ya, itu yang Alkitab bilang nyanyian baru tuh itu. Bikin sendiri. Amin. Paham ya sampai sini? Baru dengar kan tentang nyanyian baru. Nyanyi saja, ambil gitar, Bapak Ibu ikut, Bapak Ibu mau. Gitu ya. Apabila aku berseru, jawablah aku. Pokoknya Bapak Ibu nyanyi saja. Bikin lagu, bermazmur dengan lagu yang Bapak Ibu baca. Bebas di tempat itu. Amin. Itu Bapak Ibu dan beta dikategorikan orang yang merenungkan firman. Amin. Jadi sudah paham tentang apa yang Alkitab bilang nyanyian baru? Nyanyian baru itu menyanyi sendiri, bikin lagu sendiri. Kalau akan bagus, rekamlah ajar berkatong. Amin. Ya. Jadi 4 hal ini Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ini yang Alkitab bilang begini, renungkanlah firman. Siap, artinya pikirkan firman, bicarakan firman, deklarasikan firman, nyanyikan firman. Amin. Bisa 4 ini bisa ingat ya. Pertama apa? Pikirkan firman, bicarakan, deklarasi. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus yang hebat. Oke? Jadi 4 hal ini ketika Bapak Ibu menghidupinya, Bapak Ibu masuk kategori kedua. Alkitab bilang gini, tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan. Alkitab bilang di Yosua, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia pasti berhasil dan beruntung. Bikin 4 hal ini saja pasti berhasil dan beruntung. Amin. Pikir firman, bicarakan firman, deklarasi firman, nyanyikan firman. Amin. Iya, Bapak Ibu luar biasa. Nah, mari kita mau belajar. Nah, itu tadi intermezzo saya sulama ya. Nah, kita mau belajar 3 hal tentang manfaat ketika kita merenungkan firman. Beta jelaskan cepat-cepat saja, lalu kita selesai. Bapak Ibu, ada 3 hal yang Bapak Ibu harus ketahui tentang merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab berkata gini, orang yang suka merenungkan firman, orang yang suka pikirkan firman, orang yang suka bicara firman, orang yang suka deklarasi firman, orang yang suka nyanyikan firman, itu hal pertama yang mereka akan alami adalah menghasilkan buah pada musimnya. Amin. Ayat 3 bilang begitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan 4 tadi, siap tadi, Bapak Ibu itu akan mengalami yang namanya berbuah itu tepat waktu, berbuah pada musimnya.
Amin. Nah, coba Bapak Ibu bandingkan cerita tentang bagaimana di dalam kitab Matius 21 ayat 19. Nanti pulang saja Bapak Ibu baca. Di situ kisah tentang bagaimana ketika Yesus masuk ke daerah Betania, lalu Yesus mau makan, mau lapar, lalu Yesus cari buah pohon ara. Lalu Alkitab bilang, waktu Yesus datang, Yesus tidak menemukan buah di situ. Apa yang terjadi Bapak Ibu cerita itu? Alkitab ajar belum gini. Lalu Yesus marah, Yesus mengutuk pohon ara. Nah, ingat gini Bapak Ibu, kehidupan Bapak Ibu dan beta harus sampai di titik berbuah. Amin, amin. Orang ikut Tuhan, orang rajin ke gereja, orang rajin datang persekutuan, tapi kalau yang ada buah dalam hidup, lalu Bapak Ibu mau jadi apa? Katong punya buah itu yang harus orang nikmati. Setuju? Amen. Orang akan sampai bilang begini, asal tiap hari rajin ibadah, padahal kelakuan yang berubah-berubah. Hati-hati kalimat itu. Jadi Bapak Ibu dan beta harus tunjukkan katong punya buah. Sebab Tuhan sangat berurusan dengan buah. Ya, bilang kiri kanan, Tuhan urusan dengan buah. Tuhan berurusan dengan buah. Amin, amin. Tuhan tidak berurusan dengan Bapak Ibu punya hal-hal lain. Dia berurusan dengan buah. Itu kisah tentang pohon ara. Dia waktu datang dia lihat begini tidak berbuah. Dia langsung bilang mulai hari ini engkau tidak berbuah lagi. Waktu Bapak Ibu cari Tuhan, ikut Tuhan, Bapak Ibu yang ada buah, Bapak Ibu hati-hati di situ. Jangan sampai Bapak Ibu mengalami seperti pohon ara yang dikutuk. Karena Tuhan datang cari buah. Kata buah itu Bapak Ibu di dalam Matius 21 ayat 19. Matius 21 ayat 19, coba tolong baca itu. Matius pasal 21 ayat 19. Dekat jalan dia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi dia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga terimalah pohon ara itu. Ya, Bapak Ibu lihat, Yesus datang, Yesus cari buah, Yesus yang dapat buah. Kata buah yang di dalam Matius pasal 21 itu diambil dari kata Yunani karpos. Karpos. Ya. Jadi kata itu dipakai kata Yunani karpos. Karpos mengarti gini, keteladanan hidup. Jadi orang ikut Tuhan tuh dia harus punya teladan hidup. Betul sih Bapak Ibu? Bapak Ibu yang datang di persekutuan, Bapak Ibu yang katanya orang bertobat, Bapak Ibu yang katanya ada di persekutuan yang topo-topo tangan, Bapak Ibu yang katanya sudah dibaptis dengan Roh Kudus, berbahasa roh. Kalau Bapak Ibu yang punya buah, sempung karpos ini, yang ada teladan hidup, Bapak Ibu akan berurusan dengan Tuhan. Amin. Yang berikut pengertian karpos berikut gini Bapak Ibu, menghasilkan suksesi. Artinya begini, ada orang, ada penerus yang melanjutkan katumpung keteladanan. Jadi menghasilkan suksesi itu artinya gini, Bapak Ibu punya teladan hidup harus diwariskan kepada orang-orang yang ada di belakang Bapak Ibu, yang ikut Bapak Ibu dan beta. Bapak Ibu datang ibadah, mungkin tetangga di lingkunganmu mulai lihat, ini orang setiap hari ibadah nih. Lumpuh ibadah nih dari Senin, tiap hari dong ibadah. Orang akan bertanya-tanya, ini dong ibadah apa? Tapi orang mulai melihat perubahan hidup itu terjadi. Lalu orang akan sampai di kesimpulan begini, kamu orang ibadah apa tiap hari itu? Lalu, katong ibadah, Bapak Ibu cerita, katong ibadah, ada pengajaran firman. Iya, pantas Alif pun hidup mulai luar biasa. Dulu kalau ketemu orang, saya pernah suara, senyum juga mahal. Tapi sekarang pas dari jauh shalom, ini luar biasa paling berubah. Baku dapat orang, haleluya. Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus baik. Itu perubahan hidup, betul sih? Orang harusnya lihat buah itu di ketong. Dulu Bapak Ibu mau bilang Tuhan berkati, Bapak Ibu susah berat. Makanya ada apa tuh? Betul pasti memelis. Sekarang pas ketemu orang, tante Tuhan berkati. Om, Tuhan Yesus berkati. Orang bilang, kayak dia beda. Ini pasti dia masuk aliran, gereja aliran.
Gereja supporter nih pasti nih. Begitu ya. Ini karena dia suara di gereja supporter, makanya dia aneh. Begitu. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Itu buah karpos. Karpos itu bicara tentang katong punya keteladanan hidup. Orang lihat Bapak Ibu dan Beta, orang akan percaya dan lihat bahwa oh benar, ada Tuhan Yesus di dalam dia. Oh betul, ada Kristus di dalam dia. Dulu dia orang yang sulit sekali kasih senyum ke orang. Dulu dia orang yang muka cuma satu saja. Begitu. Iya, muka satu saja. Tapi dari jauh sekarang ketemu dia tuh, aduh suka cita. Dari jauh tuh dia senyum pepsodent. Luar biasa. Ini pasti orang tanya ini ada apa gitu, ada apa? Itu harusnya begitu. Begitu. Amin 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 amin. Dulu kalau di dia ke rumah, oh dia putar lagu tripping saja, minta ampun dia langsung goyang sampai dia. Tapi sekarang pagi-pagi lah dengar lagu Ku sembah kau. Weh, wah ini luar biasa nih. Gitu. Kayaknya dia sebenarnya putar lagu-lagu yang aneh-aneh lah Kak. Semua lagu rohani ini pasti ada. Bapak Ibu tahu, ketika Bapak Ibu hidup mau ikut Tuhan, Bapak Ibu punya hidup itu mulai dilihat orang, disoroti orang. Jadi hati-hati. Kalau Bapak Ibu dulu yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang tidak perlu soroti Bapak Ibu. Kan? Amin amin. Amin. Betul. Tapi kalau Bapak Ibu mulai mau hidup benar, Bapak Ibu pasti sampai di titik akan mulai jadi bahan bicara. Mulai akan jadi bahan gosip di mana-mana. Orang mulai lihat, dulu atau suka dulu cerita sekarang sih pernah kumpul-kumpul yang katong lain. Ini pasti aneh nih. Di mana-mana begitu Bapak Ibu. Biarkan saja. Kalau ketong mau hidup benar lalu ketong orang yang suka, itu luar biasa. Alkitab bilang itu kasih karunia. Karena kebenaran Bapak Ibu dan Beta yang disukai orang itu kasih karunia. Paulus bilang begitu. Jadi jangan pernah Bapak Ibu membenci orang-orang di sekeliling Bapak Ibu yang tadinya jadi teman baik, tapi setelah Bapak Ibu melangkah cari Tuhan lalu Bapak Ibu mulai dikucilkan. Dulu sasloki dulu. Kamang dudu toh. Kalau saya minum kayaknya ale ini sing bagaimana ya? Sing sedikit saja ale sing gaul sabatang gitu. Tapi pas dulu maaf. Betas ale sih pendeta ke Bang? Nah, itu yang dunia selalu bicarakan. Tapi ingat Bapak Ibu dan Beta gini, Bapak Ibu mau hidup di dalam Tuhan, Bapak Ibu sudah harus tahu konsekuensi itu. Bapak Ibu akan dikucilkan oleh semua orang. Karena Bapak Ibu dan Beta telah dipanggil Tuhan dari gelap menuju terang Tuhan yang ajaib. Amin. Ya, jadi biarkan saja. Bapak Ibu datang ibadah tiap hari, orang akan bilang gitu, dosa Natal tiap hari. Gitu ya. Tiap hari dong ibadah. Dosen pernah bikin apa-apa lagi. Ibadah dari Senin sampai dapat Minggu. Biarkan saja Bapak Ibu. Karena persoalan masuk surga dan tidak itu bukan urusan orang. Persoalan keselamatan itu pribadi orang. Amin. Iya, Bapak Ibu dan Beta harus mengerjakan keselamatan. Untuk itu ada istilah bilang anjing menggonggong, bukan balik menggonggong ya. Kafilah berlalu. Jadi itu poin pertama dari Bapak Ibu manfaat merenungkan firman. Bapak Ibu akan menghasilkan buah pada musimnya. Buah yang diteladan yang dihasilkan adalah Bapak Ibu punya teladan hidup. Lalu Bapak Ibu akan menghasilkan suksesi. Orang-orang di belakang Bapak Ibu akan lihat hidupmu, cara hidupmu, lalu orang-orang akan percaya kepada Tuhan. Amin. Iya. Yang berikut Bapak Ibu, yang berikut 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 bilang apa? Coba lihat ayat itu. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ya. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, dia menampakkan dirinya. 2 Timotius 3 ayat 16. yang difirmankan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, mencatat kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya. Bapak Ibu tadi Beta bilang, orang merenungkan firman itu punya kuasa. Kuasa itu adalah perubahan hidup, karpos. Orang punya hidup itu ada teladan yang orang lain lihat. Bapak Ibu perhatikan, 2 Timotius 3 ayat 16 bilang begini, waktu orang merenungkan firman, kuasa perenungan firman itu pertama gini,
Firman itu akan menyatakan kesalahan orang. Makanya kalau orang yang suka baca firman, ketika ada firman datang, kadang-kadang firman itu seperti apa tahu Bapak Ibu, pedang ya. Alkitab bilang pedang bermata dua. Dia tikam itu sampai ke sumsum, Alkitab bilang. Jadi kalau Bapak Ibu orang yang memang benar-benar orang yang suka renungkan firman, ketika firman datang, kadang-kadang dia harus potong putus. Bapak Ibu punya daging-daging tuh. Bapak Ibu pun daging tuh mesti dipotong putus. Kasih hancur, diremukkan, peremukan tidak enak. Oke. Makanya kadang-kadang kalau orang dengar firman, daging suka bereaksi. Bapak Ibu tahu? Karena apa? Daging selalu tidak bisa sinkron sama roh. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu mau membiarkan daging lebih berkuasa atas hidupmu, Bapak Ibu akan ikuti daging. Tapi kalau Bapak Ibu membiarkan roh, Bapak Ibu pun daging tercabik-cabik, rasa sakit. Aduh Tuhan, kita mau begini, tapi kok firman bilang sih boleh begini. Bapak Ibu bisa mati, bisa bunuh diri di titik ini. Tapi karena Bapak Ibu adalah orang yang mau hasilkan buah, ikuti saja yang firman bilang. Amin. Iya, Bapak Ibu saya usah protes akan, karena itu firman itu ya dan amin. Jadi kalau kita bilang Bapak Ibu harus begini, Bapak Ibu harus begini. Karena memang firman Tuhan itu seng enak Bapak Ibu, seng enak. Kadang-kadang ketemu jantung tak pukul ampun juai, rasa-rasa mau bataria kayak aduh, mau berontak. Daging dia harus mengalami peremukan, memang tidak enak. Tapi Alkitab bilang gini, 2 Timotius 3 ayat 16 gini, dia menyatakan kesalahan. Firman itu menyatakan kesalahan. Lalu apa lagi? Perbaiki kelakuan. Kalau salah, firman tegur, relakan hati ditegur, lalu perbaiki kelakuan. Firman memperbaiki. Lalu yang terakhir Alkitab bilang apa? Didik orang dalam kebenaran. Amin. Iya. Kalau Bapak Ibu suka ke gereja, harusnya Bapak Ibu sampai di titik ini, membiarkan firman itu membunuh daging, lalu membiarkan firman itu perbaiki kelakuan, lalu membiarkan firman untuk apa? Mendidik dalam kebenaran. Itulah buah yang Bapak Ibu hasilkan waktu katong semua merenungkan firman Allah. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, ini manfaat kedua dari katong merenungkan firman. Bapak Ibu, Alkitab bilang Bapak Ibu akan mengalami tidak layu daun. Kata layu itu diambil dari kata Ibrani nabel. Nabel Bapak Ibu. Arti nabel tuh begini. Bapak Ibu disuruh renungkan firman supaya Bapak Ibu dan beta adalah orang-orang yang bijak dalam hidup. Jadi Bapak Ibu harus merenungkan firman. Yang tadi 4 tadi itu, siak tadi itu, Bapak Ibu simpan firman, pikir firman, Bapak Ibu bicara firman, Bapak Ibu deklarasikan firman, Bapak Ibu nyanyikan firman, supaya Bapak Ibu dan beta itu tidak mengalami layu daun, nabel. Supaya Bapak Ibu dan beta itu bijaksana. Amin. Oke? Bapak Ibu orang pintar di dunia paling banyak. Di dunia ini orang pintar tuh banyak. Tapi orang bijaksana itu susah. Betul kasih. Orang di dunia, orang pintar seluruh dunia. Di Indonesia ini orang pintar paling banyak. Tapi orang bijaksana susah. Alkitab bilang yang bisa bijaksana cuma orang yang suka renungkan firman. Karena waktu Bapak Ibu renungkan firman, Bapak Ibu sedang memasukkan firman di dalam pikiran Bapak Ibu. Lalu firman itu akan keluar sebagai perkataan. Lalu waktu masalah datang, Bapak Ibu deklarasikan firman itu. Lalu Bapak Ibu ada dimanapun, Bapak Ibu terus menyanyikan firman itu. Nah itu Bapak Ibu bijaksana. Jadi anak-anak muda, beta berharap gini, mau jadi orang besar, gampang. Alkitab itu sebenarnya pengajarannya simpel, kalau kau paham. Renungkan firman saja, siang dan malam, Yosua bilang. Maka kau akan beruntung, berhasil dan beruntung. Mau sukses, mau diangkat Tuhan jadi kepala bukan ekor, renungkan firman Allah. Amen. Yang tadi beta sudah bilang, jangan renungkan panjang lebar. Baca saja satu ayat, lalu taruh dia di pikiran sepanjang hari itu saja dulu. Nanti besok pun ayat lain-lain berpindah. Amin, amin. Amen. Bapak Ibu boleh baca firman setiap hari sampai 10, 18 pasal, 20 pasal.
Tapi Bapak Ibu dalam proses perenungan tidak mungkin Bapak Ibu bisa merenung sampai 20 pasal. Ya. Betul? Ya. Satu saja. Renungkan firman satu ayat dulu. Beta percaya karena Tuhan itu adalah gembala, maka beta yang perlu khawatir. Bilang buat diri, hai, Ose tidak boleh khawatir ya. Sebab Ose punya Tuhan itu adalah gembala. Dia yang memberkati Ose. Bilang buat diri begitu. Sepanjang perenungan firman, beta percaya Bapak Ibu sampai di titik bijaksana. Ya. Amin. Amin. Sehingga waktu persoalan hidup datang, Bapak Ibu orang bijak. Bapak Ibu yang gampang langsung down, langsung stres berat, langsung Bapak Ibu, aduh Tuhan ini bagaimana nih? Yang bisa karena Bapak Ibu orang yang memang suka renungkan firman. Yang berikut kata Nabel. Nabel punya pengertian berikut gini Bapak Ibu. Orang yang suka renungkan firman adalah orang yang tidak akan bertindak bodoh dalam hidupnya. Jadi waktu dia ada dalam perenungan firman Tuhan, dia simpan firman, dia ingat firman, dia deklarasikan, dia nyanyikan firman, dia ceritakan firman. Dia bukan orang bodoh. Amin Bapak Ibu. Ingat baik-baik kalimat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu dan beta tidak akan bertindak bodoh. Oke? Katong tidak bodoh. Ingat orang tadi beta bilang, beta pun Bapak Ibu, beta punya kenalan. Dia ini yang sekolah tamat, cuman SD doang. SD juga yang selesai. Tapi semua orang yang mengenal dia kaget begini, kok kenapa dia kalau bicara itu bijaksana sekali? Dia kayak orang sekolah-sekolah tinggi begitu. Baru kalau dia bicara, Bapak Ibu dia berdoa, semua orang dulu dia yang dipandang karena dia punya pendidikan rendah, lalu dia punya status sosial juga di bawah. Tapi ketika dia mulai hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, Bapak Ibu, dia berubah. Dan kadang-kadang orang sampai berpikir gini, ih, kok dia bisa begitu? Bapak Ibu, orang renungkan firman itu, Bapak Ibu saya jadi bodoh. Ya. Bapak Ibu tuh gini, firman itu dia selalu up to date gitu ya. Berita, kabar yang selalu baru, terbaru itu cuma firman Allah. Amin. Semua berita-berita yang suara ini suara sama kamu di firman. Ya. Bapak Ibu orang baru dengar tentang penyakit corona di Alkitab suada. Amin. Corona suada 2000 tahun yang lalu. Tuhan su bilang sekali. Bapak Ibu orang baru dengar tentang gempa bumi. Alkitab ketong Ambon baru rasa gempa bumi. Jauh-jauh sebelum itu firman Tuhan su bilang gempa bumi su terjadi. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau pintar, beta saran saya kasih anak-anak baca Alkitab tiap hari. Amin. Bapak Ibu, anak-anak kalau semula mulai baca tuh, kasih dong baca firman. Ya. Itu obat pintar, saya perlu kasih vitamin otak segala rupa macam. Kasih saja baca Alkitab tiap hari. Baca firman tiap hari, tekun. Bapak Ibu tahu, anak-anak cerdas. Amin. Bapak Ibu tahu orang Yahudi. Orang Yahudi Bapak Ibu itu umur 12 tahun tuh katam Alkitab, Taurat Bapak Ibu. 12 tahun orang anak-anak Yahudi itu katam. Kalau orang Israel, orang ketemu bahasa saudara Muslim itu udah bilang katam Quran ya. Tapi kalau di Yahudi saya 12 tahun itu anak-anak sudah katam Taurat. Karena dorang itu disuruh Tuhan sendiri bicara untuk orang Israel. Ajar anak-anak tuh berulang-ulang. Ajar untuk apa? Ajar untuk cinta Tuhan. Ajar untuk mengasihi Allah Israel. Itu firman datang kepada orang Israel. Makanya orang Israel pun didikan tuh beda dari semua orang di muka bumi ini. Dalam kandungan saja, dong mama sudah baca firman tiap hari pun dengar. Pas ketahuan hamil 1 minggu Bapak Ibu, itu firman Taurat itu dibaca. Tiap hari baca sampai janin tuh dengar. Ya. Makanya Bapak Ibu cari di dunia. Saya ada orang yang pintar di dunia cuma orang Yahudi. Betul gak sih? Karena apa? Betul orang renungkan firman itu orang pintar. Jadi yang mau rencana hamil, ini tips. Atau yang mau merencanakan menikah, ajar sekali. Besok-besok kalau punya istri, pas hamil, baca Alkitab tiap hari per dia dengar. Anak dengar dalam poro. Itu anak pintar, anak cerdas semua itu. Ya, amin. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi orang yang merenungkan firman itu, dia tidak akan mengalami kebodohan, tidak bertindak bodoh. Itu Nabel punya pengertian yang berikut. Yang berikut Bapak Ibu. Ini kita hampir selesai. Nabel punya pengertian berikut. Orang yang suka merenungkan firman, dia akan sampai di titik begini Bapak Ibu. Dia tidak gampang terperosok dalam pergaulan yang salah. Oke? Itu yang tadi di Alkitab katong bilang tidak layu daunnya. Ternyata Nabel pengertian begitu. Tidak gampang jatuh dalam pergaulan yang salah. Terperosok jatuh dalam pergaulan yang salah. Nah, coba lihat Bapak Ibu.
kalau Bapak Ibu saya suka renungkan firman, Bapak Ibu akan ketemu jatuh dengan orang-orang yang tidak seroh dengan Bapak Ibu. Beta sampai di titik ini, beta merenung kembali gini, kenapa Tuhan itu sangat-sangat suruh Bapak Ibu dan beta jaga pergaulan. Karena Tuhan tahu, satu titik kalau Bapak Ibu yang jaga pergaulan, Bapak Ibu akan jatuh dalam pergaulan. Alkitab bilang begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati, ya kalau Bapak Ibu orang yang suka baca firman, Bapak Ibu pemulut sudah suka sering ceritakan firman, ketemu orang yang cuma tukel dari pagi sampai malam, ngerumpi dari pagi sampai malam, hati-hati, sekalipun dia orang yang sudah duduk dalam gereja lain. Hati-hati. Alkitab bilang renungkan firman. Makanya kenapa kalau ketemu orang yang cuma batukel, ketemu proses yang cocok. Karena memang Bapak Ibu dan beta, Alkitab bilang ketemu tidak mengalami layu daun, Nabel. Bapak Ibu dan beta sudah sampai di titik itu. Jadi suka dulu ngerumpi hal yang penting-penting. Itu menghabiskan waktu Bapak Ibu. Amin. Mending duduk cerita tentang Tuhan lalu berdoa. Selesai. Gitu. Daripada duduk lalu cerita segala hal yang penting. Bapak Ibu hati-hati pilih teman. Ya. Teman itu kadang-kadang bisa merusak ketemu hidup. Tapi kalau Bapak Ibu dapat teman yang baik, Bapak Ibu punya hidup beruntung. Amin. Makanya beta bilang, katong kualitas hidup ini ditentukan dengan siapa katong bergaul. Bergaul dengan orang mulu bamaki, selamat datang di dunia bamaki. Bergaul dengan orang yang suka gosip orang, selamat datang di daerah gosip. Bergaul dengan orang yang suka apa lagi? Suka mabuk, suka apa lagi? Judi, selamat datang di dunia mabuk dan judi. Bergaul dengan yang suka pasang togel, tiap hari duduk dengan kertas, ingat togel. Cari nomor sampai bisa stres. Beta heran, saya pernah baca Alkitab, tapi tulis lebih jatuh mahasiswa ada kuliah S3 lagi. Beta heran dengan dunia sekarang. Apa untung cari itu nomor cari sampai bisa stres. Hanya cuma itu iblis bikin bodoh tapi sing sadar. Gitu ya Bapak Ibu. Dengar, anak Tuhan itu berkat Tuhan itu yang menjadikan kaya. Amin. Itu firman Allah. Jadi kalau mau kaya, cari Tuhan. Itu so jelas. Cari togel, duduk, baca cakap. Ada bapak-bapak yang beta lihat tuh duduk sampai gulung panjang-panjang. Bola jatuh ini apa nih? Tuhan ampun beta juga. Haleluya. Yesus baik. Bola jatuh. Hari ini apa? Hongkong ke apa? Hongkong ke Korea? China ke apa? Luar biasa. Lalu akhirnya malam-malam karena ingat tidur dengan anak dia bateria nomor 5, 6, 7, 8. Besok ampa jitu. Bapak Ibu itu dapat bikin dari setan tuh, setan tertawa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, beta mau bilang, Bapak Ibu yang perlu pikir tentang hal itu. Tuhan itu tahu berkati orang yang cari Dia. Jadi kalau Bapak Ibu menjadikan Dia prioritas utama, Dia pasti berkati Bapak Ibu. Amin. Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambahkan. Coba Bapak Ibu mulai mendisiplinkan diri begini. Kalau ada jam ibadah tuh, biar setan apa lagi, stop dulu. Bapak Ibu datang ibadah. Bapak Ibu Tuhan itu lihat itu. Amin. Mama Lisa tawa kuat ini. Luar biasa. Iya. Jadi beta mau bilang buat Bapak Ibu datang ibadah toh seperti ini toh. Bapak Ibu duduk 1 jam, 2 jam, tapi nilainya kekal. Ini harta yang Bapak Ibu bisa dapat di mana-mana. Bapak Ibu harta uang tuh bisa habis. Bapak Ibu segala hal tuh bisa hilang. Tapi Bapak Ibu dengar firman, setan juga bisa curi akal. Datang cari Tuhan, kita paling heran mau ibadah. Ada masih bacuci. Mau ibadah, ada gini, ada begitu. Bapak Ibu sih paham tentang kebenaran. Beta selalu bilang, aduh Tuhan, beta bicara ini ulang-ulang. Tapi Bapak Ibu kayak seperti orang yang saya paham. Tapi ketunjuk kerja juga itu ibadah. Ayat mana bilang kerja itu ibadah? Mama Lis bilang tanya Bapak Robi.
ayat sebelah mana sih ada Bapak Ibu, gitu ya? Tuhan suruh Bapak Ibu kerja, tapi Tuhan bilang prioritaskan dia. Bapak Ibu ingat kisah keseng waktu dia mau datang ikut Tuhan Yesus bilang apa? Ikutlah aku. Dia bilang ketong pergi dulu, ketong bapak dah mati, ketong pergi kubur. Tuhan bilang apa? Biarkan orang mati kuburkan orang mati. Kamu ikut aku. Sadis itu. Beta pun bapak mati baru bilang tinggal ini Tuhan model bagaimana? Tapi akan bermaksud begini Bapak Ibu. Tuhan bilang begini. Orang yang sumati itu dia sumati saja, tapi yang hidup tuh cari beta sungguh-sungguh. Artinya jangan prioritaskan yang lain, prioritaskan beta. Begitu. Jadi bukan Tuhan ajar Bapak Ibu lah kurang ajar kalau orang tua, bukan. Maksudnya itu. Jadi kita berharap Bapak Ibu dengar ini, Bapak Ibu semakin gila dengan Tuhan. Amin. Katong nih hitung-hitung sisa 2 bulan. Ini bukan 2 bulan, 1 bulan. Selesai 2020. Bapak Ibu bikin perenungan panjang sejak dari tanggal 1 Januari sampai hari ini. Bapak Ibu berapa kali Bapak Ibu duduk di kaki Tuhan berulang-ulang. Kita selalu bilang bikin absen, cek ulang. Bapak Ibu, untungnya banyak di katong kalau katong ikut Tuhan. Untung banyak. Tuhan yang untung kalau Bapak Ibu cari dia. Saya datang cari juga dia yang rugi. Tapi dia tuh punya kerinduan berkati Bapak Ibu dan beta. Begitu, jadi jangan pakai alasan mau ibadah, alasan itu, alasan ini, alasan itu. Kalau Tuhan jadi Bapak Ibu lalu dia beralasan, Bapak Ibu berdoa, Tuhan jaga beta, sorry lagi sibuk. Sorry, beta lagi bercuci nih. Urus diri sendiri situ. Bisa, Tuhan bilang begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu mesti sadari itu. Makanya Tuhan sih minta Bapak Ibu punya uang, Tuhan sih minta Bapak Ibu apa-apa. Dia cuma minta hati yang mengasihi dia. Amin. Kalau Bapak Ibu datang ibadah begini, itu Bapak Ibu lagi tunjukin sikap Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan beta pun masalah paling banyak, Tuhan beta sing kuat. Tapi waktu Bapak Ibu bisa datang, Tuhan tahu Bapak Ibu sedang mengasihi dia. Amin. Tuhan beta lagi sakit, saya bisa jalan Tuhan. Tapi Bapak Ibu kerinduan, dia mampukan Bapak Ibu datang. Amin. Bapak Ibu bisa dengar firman, itu tanda Bapak Ibu mengasihi dia. Amin. Jadi jangan tinggal bilang beta mengasihi Tuhan. Bapak Ibu ibadah saja alasan banyak. Tunggu dulu, Hana. Ini Tama ada datang nih, dia sekali-sekali baru datang. Saudara ada baru datang dari luar negeri kah, dari dunia mana nih? Katong kan setiap hari bisa ibadah. Tapi kan saudara datang ini, kapan-kapan aja datang. Dia mau datang dari luar negeri kah, luar planet angkasa bumi kah? Urusan dia. Bapak Ibu komitmen cari Tuhan. Amin. Biarkan dia. Tunjukkan buat Tuhan bahwa Bapak Ibu itu memang orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu. Tadi beta bilang apa? Bapak Ibu dan beta waktu merenungkan firman, katong sampai di titik begini. Katong sing salah bergaul. Katong pasti punya pergaulan itu baik. Tuhan kasih orang-orang yang tepat. Amin. Yang berikut Bapak Ibu. Yang berikut, ini pengertian Nabel berikut. Waktu suka renungkan firman, Alkitab bilang, Bapak Ibu dan beta punya kehidupan itu akan terhormat. Amin. Keren keseng. Amin. Siapa yang mau dia terhormat? Amin. Katong, dong ini sih mau terhormat. Ya. Amin. Amin. Mau ini. Angkat tangan yang mau terhormat. Ya. Oh dia ini sih mau terhormat. Semua mau dihormati, betul? Ya. Iya. Saya perlu cari-cari muka supaya orang hormati katong. Bapak Ibu renungkan firman Tuhan. Lalu Bapak Ibu akan kategori orang yang terhormat. Dalam pandangan Allah dan pandangan manusia, Bapak Ibu tuh masuk kategori orang terhormat. Itu pengertian Nabel yang terakhir. Bapak Ibu poin ketiga, manfaat merenungkan firman. Yang terakhir katong agak panjang sorry, karena ini pengajaran dari Bapak Ibu mesti belajar. Yang ketiga, Alkitab bilang apa? Orang yang merenungkan firman itu apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Luar biasa. Bapak Ibu, kata berhasil diambil dari kata Ibrani salak. T-S-A-L-A-C-H. T-S-A-L-A-C-H. Salak. Kata salak itu pun arti gini Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu akan dikejar-kejar oleh kemakmuran. Wih keren ya. Kata salak itu pun arti gini. Waktu renungkan firman, Bapak Ibu suka memperkati tadi 4 hal yang tadi itu.
Bapak Ibu baca Alkitab firman, lalu isi pikiran dengan firman, perkatakan firman, deklarasi firman, nyanyikan firman, maka Bapak Ibu ngalami yang namanya salah. Bapak Ibu dan beta akan dikejar-kejar oleh kemakmuran. Amin. Amin. Wih, keren. Katong saya perlu cari makmur lagi. Tapi katong renungkan firman, Alkitab bilang katong dikejar. Bapak Ibu, kata dikejar itu begini, katong diiko oleh kemakmuran tuh datang ikut katong sampai dapat. Amin. Jadi Bapak Ibu punya kehidupan, makanya tadi beta bilang, setelah belajar ini untungnya di katong yang banyak. Ya. Tuhan sih untung. Ya. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu dan beta akan dikejar-kejar oleh kemakmuran. Kemudian Alkitab bilang gini, kata Salak punya pengertian berikut gini. Orang yang suka merenungkan firman, dia akan mengalami progres dalam segala hal di dalam hidupnya. Mengalami progres, Bapak Ibu, ada progres dalam hidup. Orang ikut Tuhan saya pernah stuck. Saya pernah cuma ada di situ doang. Makanya beta dari awal bilang kalau Bapak Ibu cari Tuhan sungguh-sungguh, Bapak Ibu punya kehidupan tidak stagnasi. Tidak cuman itu saja. Orang sudah sampai di bulan, Bapak Ibu cuma ada di bumi. Tapi Alkitab bilang gini, mengalami progres dalam segala hal. Entah itu di pekerjaan, entah itu dalam kehidupan hari-hari, entah itu dalam usaha, entah itu dalam apa lagi. Segala hal yang Bapak Ibu kerjakan, mengalami progres. Ada peningkatan hidup. Bapak Ibu mungkin di kantor, hari ini Bapak Ibu orang biasa ya. Tapi waktu Bapak Ibu orang yang suka merenungkan firman Allah, Bapak Ibu mulai lihat hidupmu mulai berubah. Orang mulai akan lihat gini, ih anak ini kok kayaknya dia mulai berubah, berbeda. Secara cara berpikir dia mulai bijaksana. Dia mulai jadi orang yang pintar. Orang renungkan firman tuh pintar. Tadi beta bilang, smart. Sing bodoh-bodoh amat. Bapak Ibu. Orang bicara sesuatu Bapak Ibu paham. Bapak Ibu punya pekerjaan di kantor, semuanya berhasil. Amin. Orang lain kerjanya, Bapak Ibu, karena Alkitab bilang Bapak Ibu akan mengalami progres dalam segala hal. Amin. Amin. Ingat gini Bapak Ibu, satu istilah ini. Beta waktu merenungkan firman ini, tiba-tiba Tuhan kasih beta pemahaman ini. Jangan pernah mulai detik ini, beta juga bertobat dengan kalimat ini. Jangan pernah pakai bahasa begini. Katong pun hidup nih, ya seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Bapak Ibu, Tuhan ingatkan beta, Bapak Ibu dan beta tidak ditentukan begitu. Amin, 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 amin. Mulai detik dengar firman ini, stop perkatakan itu. Waktu Bapak Ibu bilang beta ini seperti roda, kadang di atas terjadilah apa yang Bapak Ibu bicara. Jadi waktu Bapak Ibu ada di posisi atas, siap-siap turun ke bawah. Tapi Bapak Ibu harus berpikir dengan cara yang Tuhan ajar. Bahwa orang yang merenungkan firman, dia tidak pernah stuck. Dia mengalami progres yang tinggi. Amin. Anak Tuhan itu, Bapak Ibu ingat, katong ini didesain Tuhan dari awal untuk posisi di atas, bukan ada di bawah. Amin. Hari ini kalau Bapak Ibu belum dapat pekerjaan, anak-anak muda mungkin belum kerja, ingat baik-baik, pulang sampaikan ini berkatong ke anak-anak. Anak-anak Bapak Ibu, orang benar punya anak-anak, tidak didesain ada di bawah. Katong didesain ada di atas. Amin. Ingat itu baik-baik sampai katong mati sekali Bapak Ibu. Keturunan orang benar, Alkitab bilang pasti perkasa di bumi. Amin. Jadi ingatan Bapak Ibu dan beta tidak didesain untuk kadang-kadang seperti roda. Ada di atas, pasti ada di bawah. Hei, ingat baik-baik, kemarin beta belajar, katong belajar. Semua proses yang datang itu musim kehidupan. Musim itu pasti berlalu. Hari ini musim kemarau, tidak mungkin kemarau sampai seumur hidup. Besok musim hujan. Masalah yang datang dalam hidup Bapak Ibu dan beta itu cuman musim yang sedang Tuhan izinkan. Hari ini Bapak Ibu lagi dalam musim air mata. Besok saya mungkin Bapak Ibu terus menangis. Bapak Ibu pasti akan bersuka cita. Hari ini Bapak Ibu ada dalam kekurangan. Tidak mungkin kekurangan sampai mati. Bapak Ibu akan diangkat Tuhan, melewati lembah-lembah kemenangan. Amin. Jadi ingat baik-baik firman ini Bapak Ibu. Orang yang suka renungkan firman tidak akan mengalami stagnasi dalam hidup. Dia akan mengalami progres tinggi. Mulai dengar bahasa ini, orang benar tidak ada diciptakan, harus ada di atas lalu turun ke bawah. Korek kiri kanan lebih lah, kata saya bisa turun lagi. Amin, 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 amin. Iya.
Saya bisa turun lagi. Amin. Sebab Bapak Ibu lihat, Alkitab bilang begini, kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan meluputkan. Baca Mazmur 34. Coba lihat itu, beta tutup dengan ayat itu. Beta selesai Bapak Ibu. Coba lihat ayat itu. Mazmur 34 ayat 20. Oke? Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Ya. Amin, amin. Kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskan dia. Bapak Ibu, tidak ada kata sial bagi orang benar. Ingat itu sampai katong Tuhan panggil ya. Bapak Ibu tidak boleh keluar kata beta sial hari ini. Ingat, sebab Bapak Ibu dan beta bukan orang-orang yang ditentukan jadi sial. Alkitab, haleluya, itu kesialan melanda. Oke, ya, jangan ditengking Bapak Ibu. Jangan ditengking, itu bukan iblis. Oke, katong perhatikan, Bapak Ibu dan beta tidak ditentukan untuk sial. Amin, amin, amin. Kalau ada proses yang datang, tekanan yang datang, beban yang datang, itu musim yang sedang Tuhan izinkan. Alkitab bilang kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkan. Bapak Ibu dan beta ikut Tuhan, pada proses ikut Tuhan tidak pernah ada jaminan ikut Tuhan lalu hidup aman-aman. Ikut Tuhan pasti ada proses hidup. Tapi jaminannya adalah begini, katong ditentukan ada di atas. Bapak Ibu tidak didesain jatuh ke bawah. Amin. Ingat baik-baik, tidak boleh ada kalimat ini, katong seperti roda, ada di atas dan di bawah. Bapak Ibu dari awal di atas sampai selama-lamanya di atas. Amin, 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 amin. Bapak Ibu, beta selesai. Tuhan Yesus berkati katong semua. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang hebat. Haleluya. Bapak Ibu diberkati. Amin. Boleh pulang merenungkan firman Tuhan ya. Sering renungkan firman. Lalu Bapak Ibu mendapati hal-hal yang katong bicarakan tadi.